Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kandung Ibu Pertiwi lah ini. Ini yang tidak disadari. Kita ini bukan anak tiri, apalagi anak angkat. Banyak dari kalangan orang-orang yang ingin memiliki ekstensi di Nusantara ini, sehingga menghalalkan segala macam cara. Di antaranya mengaku datang tidak untuk menjajah, tapi untuk mencetak ulama, mencetak kiai. Lagi ini prinsipnya dari mana? Jauh sebelum dirimu datang hadir di Nusantara itu sudah memiliki peradaban, peradaban keilmuan, peradaban kebudayaan, juga peradaban akhlakul karimah. Tidak ada anak-anak dari Nusantara ini yang menjadi pecundang di negerinya sendiri, itu enggak ada. Ada berita hoax, ini yang dilemparkan, itu sudah viral sekali. Bahwasanya sekarang ini terjadi satu propaganda. Madura menolak orang Banten untuk berdakwah di Madura. Itu hoax. Itu hoax. Tidak ada ulama Madura menolak berdakwahnya putra Nusantara ke Madura. Itu tidak ada. Dan ini saya mendapatkan konfirmasi langsung dari nama-nama ulama-ulama yang dicatut, diviralkan di YouTube. Itu bohong. Silahkan datang ke Madura, datang ke Jawa Timur untuk mendakwahkan, jangankan agama Islam, mendakwahkan agama di luar Islam sekalipun di Nusantara tidak ada yang menolak. Karena hidayah bukan milik kalian, tapi hidayah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau agama Islam dibawa oleh orang-orang yang mengaku dirinya paling dekat dengan Rasulullah, yakin orang-orang Hindu, orang-orang Buddha tidak akan ada yang mau untuk memeluk agama Islam. Ini yang dimaksud oleh beliau Bhinneka Tunggal Ika, keramat, karena Bhinneka Tunggal Ika adalah aplikasi dari ajaran Nabi Muhammad, rahmatan lil alamin. Islam bukan rahmatan lil muslimin, tapi Islam adalah rahmatan lil alamin. Ini yang perlu ditanamkan kepada jiwa-jiwa santri. Kita ini tidak akan hidup lama. Sebentar hidup di alam dunia ini. Kalau menurut dari beliau Syekh Guru, kita ini hidupnya gantian. Apa yang enggak gantian? Semuanya gantian, cuma hak guna pakai. Tapi kalau bukan hak miliknya, jangan dizinahi. Kalau bukan muhrimnya, jangan digauli. Kalau bukan haknya, jangan dimiliki. Sekarang ini apa yang tidak diakui? Bendera merah putih diakui, katanya leluhurnya yang menyarankan. Bendera merah putih, sebelum lu datang kemari, Majapahit sudah menggunakan merah putih. NU diakui. Lu kemana Syekh Nawawi? Adabnya itu kemana? Syekh Nawawi yang punya racikan ini, Syekhona Khalil. Apalagi yang tidak diakui? Masya Allah, Surabaya diakui. Kita ini perlu memberikan warning untuk
keaslian dari Nusantara jangan diakui supaya tidak kualat. Kalau kita mengakui milik orang lain, apakah kita tidak menyakiti? Sementara kita dididik oleh guru-guru, dididik oleh para alim ulama untuk berani mengatakan jujur. Masya Allah. Ini sekarang ini kalau ada penemuan ilmiah dianggapnya membenci. Tidak seperti itu. Dan mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia dilindungi oleh undang-undang. Selama tidak keluar dari koridor keilmuan, makanya Nabi Muhammad tidak pernah mempresentasikan, tidak pernah mengagulkan dari nasab. Makanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk belajar, untuk mencari ilmu, karena ilmu itu lebih tinggi derajatnya daripada nasab. Kalau nasab lebih tinggi, tentunya yang diperintahkan adalah punya anak, kawin lagi, punya anak, kawin lagi, punya anak, terus produksi anak. Tapi sekarang bukti, ini adalah bukti kalau ilmu itu lebih tinggi. Peradaban di Indonesia, pondok-pondok pesantren berdiri, berkembang, bahkan tumbuh di mana-mana. Ini menunjukkan kalau ilmu itu lebih tinggi daripada nasab. Apa yang tidak dikupas oleh Al-Quran? Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fangfudhu. Allah nantang kepada jin dan manusia. Kalau engkau ingin menguasai, kalau engkau ingin menjelajahi langit dan bumiku, fangfudhu, kata Allah, jelajahi. La tangfudhuna illa bisultan. Loh, kalimat di belakang ini, kalau engkau tidak memiliki kekuasaan, artinya kekuasaan dalam ilmu pengetahuan, jangan harap kau bisa menjelajahi langit dan bumiku. Makanya beliau mah santai-santai saja ketika ada orang yang tidak percaya kalau Abuya Ghufran bisa berbicara dengan malaikat. Ada ilmunya, lur. Ada ilmunya, lur. Ilmunya ini yang perlu kita perdalam. Kalau ilmunya sudah dikuasai, fa insya Allah, Allah itu maha obral. Dari keilmuan akan mendatangkan kefadilahan. Dari keilmuan akan mendatangkan karomah. Semoga petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita semuanya, dan kita selaku insan yang senantiasa bangga dengan segala dosa diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui riyadhah dari para guru-guru kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.